Ayo kita mulai ini ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan, Kau berkati kami. Engkau selalu menguduskan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau begitu baik. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, jadi pembicaraan Ayub dengan 3 temannya dan Elihu. Bebas itu. Ya. 3 temannya itu agamawi. Lihat ya doktrinnya ya. Maksudnya baik nih. Lihat, ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempat masing-masing, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur. Jadi pengen menghibur, tujuannya mau menghibur. Ya? Nggak mau menghibur, tapi jadinya bukan menghibur loh, tapi maunya menghibur. Ya. Lalu ya, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenali lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara menyaring. Jadi penderitanya Ayub luar biasa. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka sangat berat penderitaannya. Ya. Nah sekarang si Elifas. Nah, Elifas, ini saya ambilin beberapa aja karena banyak gila loh, nggak mungkin loh. Baca sendiri tuh berapa ini. Tapi saya baca semua teman-teman, ambil-ambilnya berapa. Ayat 4 ayat 7. Tamkanlah ini. Siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang jujur dipunahkan. Tuh. Jadi Elifas punya teologi, tuh, doktrin, orang jujur dan tidak bersalah tidak dipunahkan. Alias dia nuduh si Ayub bersalah loh. Doktrin teologianya. Orang baik nggak dipunahkan Tuhan. God is sovereign. Gitu. Jadi penderitaannya Ayub dari Tuhan. Dan Tuhan tidak memunahkan atau membuat orang baik menderita. Itu teologinya. Dia tahu toh, bukan Tuhan loh yang memberikan penderitaan itu. Benarnya datangnya dari iblis. Kenapa? Ya karena Ayub mentuhankan itunya, kesalehan dan kekuatan diri sendiri. Jadi sebetulnya ya dari situ. Dari apa? Dari idolatry-nya gitu. Yang buka gitu. Nih, lalu. Ya, jadi doktrinnya orang baik nggak menderita. Gitu loh. Orang jujur lah disebutnya. Tidak bersalah. Lalu berikutnya lagi. Sungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Wah, Tuhan menghantam anaknya. Huh? Ini pendeta seringkali jadi apa tuh ya? Apa tuh yang namanya orang yang mukulin anak itu apa ya? Itu? Mesti di Amerika di penjara itu. Karena itu dialah yang melukai. Tapi juga yang membebat. Dia yang memukuli. Tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Wih, Tuhan hajar dan Tuhan sembuhkan. Jadi Tuhan memberikan penderitaan untuk mendidik. Tuh. Ini doktrin nih. Doktrin teologi yang mana ya? Banyak yang kayak begini. Hah? Kalau kamu menderita, karena Tuhan mau mendidik kamu. Ngomongnya pakai kasian loh orang. Udah menderita dihakimin lagi. Lu tahu nggak? Ini ya? Hah? Nanti saya kasih lihat ya di ini. Itu semua tuh yang di gereja tuh. Kepalanya dicap semua tuh di gereja. Nem atau tanda iblis. Kenapa? Otaknya dipegang semua sama teologi. Jadi orang udah menderita dibilangin dari Tuhan lagi. Itu cap semua di otaknya tuh. 100% gue bilangin lu. Makanya disebut jemaat iblis. Karena teologianya menguasai. Macam-macam rusak teologi nggak satu loh. Semuanya dari setan. Makanya disebutnya jemaat iblis. Di Wahyu. Bukan hongki. Gue sih nggak berani ganti. Aku akan menyuruh jemaat iblis untuk datang kepada gereja Philadelphia ya. Wahyu 3. Aku akan menyuruh jemaat iblis untuk datang kepadamu. Tersungkur dan mengaku bahwa aku telah mengasihi engkau. Jadi cuma ada 2 type of gereja.
gereja Philadelphia yang menerima kasih Tuhan, sama gereja iblis. Yang lain disebutnya jemaat iblis. Karena kenapa? Ajarannya dari iblis. Semuanya pakai diri sendiri, semuanya pakai pikiran, semuanya pakai tafsir. Oh enggak? Dan nanti Tuhan rubah di Wahyu. Cuman kalau bahasa Indonesia kan untuk datang kepadamu dan tersungkur dan mengaku bahwa aku telah mengasihi engkau. Kalau bahasa Inggrisnya, they will bow down and acknowledge that I have loved you. Kalau gue pakai bahasa Chinese-nya, kira-kira meskipun dia akan pai kui, lu tahu nggak lo? Pai kui lo untuk ngaku lo. Ngaku. Yesus mengasihi mempelainya. Bukan pai kui-nya gereja Philadelphia, bukan. Gue bilangin lo sampai badannya sampai mulutnya ngaku lo. Gitu. I love my bride, I love my church. Yang benar. Ini kalau Maria nggak ngerti. Enggak, kalau di gereja Philadelphia Wahyu 3 itu cuma ada 2 tipe gereja. Dari 7 gereja, satu yang cuma yang benar cuma yang Philadelphia. Yang lain kepada gereja Philadelphia Tuhan bilang, aku akan menyuruh jemaat iblis. Jadi yang 6 itu jemaat iblis. Oh, churches ya tetap jemaat Tuhan. Cuman keracunan teologi iblis semua. Makanya disebut jemaat iblis. Jemaat. Oh dikasihi loh. Kaki dian segala macam kok. Tapi kena doktrin teologi iblis. Semua teologi ada. Guru besarnya itu Lucifer ya. Pendiri ilmu tafsir di Kejadian adalah Lucifer. Yang bilang, boleh makan. Begitu toh. Tafsir toh. Dan kemudian yang pendiri dari ilmu khotbah, Lucifer, bilang sama makan loh, kan kok dikhotbahin, itu, terus makan, kena semua, itu. Jadi ngerti nggak pendirinya teologi siapa? Lucifer. Pendirinya ilmu hermeneutika siapa? Lucifer. Ilmu hermeneutika apa? Lucifer. Oh di Yesaya dibilangnya ilmu tenung. Orangnya tetap ditenung. Kasih duit ke gereja. Kayak ditenung. Duit miliaran masuk lu. Gila lu ilmu tenung ya. Nah, tapi kalau tadi gue bilang Maria di depan. Aku akan menyuruh jemaat iblis datang dan tersungkur. Dan di hadapanmu. Dan mengaku bahwa aku telah mengasihi engkau. Gue bilang kalau pakai bahasa Chinese kira-kira. Aku akan menyuruh jemaat iblis datang dan pai kui. Lu tahu nggak? Nah ya udah, lu tanya. Lu tuh, dia tahu nih kalau orang Hindu nih orang apa nih kan gini tuh ada itunya tuh ada ya sampai begini tuh kayak yang raja Thailand tuh kalau ngadep dia tuh kayak ular orangnya mesti cium tanah tuh. Lu gue bilangin lu itu Tuhan akan bikin jemaat iblis lu kayak begitu lo. Ngaku doktrinnya benar. Tuhan mengasihi muridnya dan mempelainya. Sampai begitu. Ngaku lo. Begitu lo. Ngakunya cium tanah lo. Kayak begitu tuh. Itu bahasanya kalau you ngerti. Tersungkur pun gitu. Dan ngaku. Gitu loh. Nah, that's the end of theology. Sampai begitu. Pada waktunya. Jemaat iblis. Dihabisin. Bukan dimatiin. Disuruh paikwi semuanya. Disuruh cium tanah lo. Ngaku lo. Begitu. Itu kan baik. Karena supaya otaknya bukannya kejam itu supaya dicuci habis tuh teologi di otak tuh. Hah? Ya ini berarti nih. Tuhan mendidik, pukulin, melukai. Ini di gereja banyak banget anak-anak jadi korban digebukin bapaknya nih. Itu gara-gara teologi loh. Benar loh Pak. Sadis. Menghibur ini begini lagi. Ampun.
Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku, bahwa aku akan melakukan kegerangan di waktu kepedihan datang yang berkesankan, dan aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Jadi si Ayub bilang, gue nggak salah loh. Lu tuduh gue menderita gara-gara aku ada salah. Aku bilang Ayub bilang, no, nggak salah. Tuh, debatan di teologi tuh, debatan antara orang agamawi. Senangnya debat. Forever dia debat. Pak John ngerti itu. Kumpulin tuh 5 orang teologi, debat ya pasti. Senangnya debat. Habis itu pulang masih belum cocok. Hah? Sama siapa juga boleh. Debat senangnya. Lalu Ayub 7 ayat 20. Jawaban Ayub. Kalau aku berbuat, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Jadi saya bertanya, Tuhan, gue dosa apa ya melu? Tuh. Gitu. Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Jadi, jawaban Ayub ke Elifas, Ayub nggak merasa berdosa, kenapa dia harus menderita? Nggak bisa jawab. Karena dia nggak merasa berdosa. Tuh. Ya, nih. Jadi pemikiran Elifas, orang jujur dan tidak bersalah tidak Tuhan hukum atau punahkan. Tuhan memberi penderitaan pun yes, bukan dipunahin, untuk didik. Jadi sumber penderitaan adalah dari Tuhan. Mati nggak lu? Ini Calvin begini loh, mau kasih tahu lo. Sovereign. God is sovereign. Saya nggak tahu kenapa, tapi kamu harus menderita. Mati lu, enak aja lu. Hah? Kalau nggak tahu ya diam aja sono, jangan ngomong. Gitu. Bener loh, silent, be still, shut up. Begitu. Ya, begitu. Jadi mengapa dia harus menderita? Tuh, pertanyaan teologi semua tuh. Ya, Bildad. Ini sekarang, ini cepat aja. Ayat 8 ayat 6. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau. Dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukan yang dahulu akan kelihatan hina, tapi kedudukan yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Jadi Bildad bilang Tuhan akan memberkati yang bersih dan jujur. Conditional, berkat Tuhan kondisi. Lu siapa? Bersih, jujur, memberkati. Tahu nggak? Atau dengan kata lain, manusia bisa membuat dirinya bersih dan jujur. Mati nggak lu? Ini kelihatannya bagus ya. Ini kan ujungnya manusia dengan kekuatan sendiri bisa membersihkan dirinya. Ini pakai bahasa Jawa, ndas lu. Gitu lo tau nggak? Lu udah berdosa, lu bisa bersihin diri, lu pakai caranya apa? Masuk neraka kali bisa lu. Tahu nggak? Itu doktrinnya loh. Kayaknya halus toh. Diberkati kalau kamu bisa bersihin dirimu. Nggak ada, maka hari ke-7. Tuhan menguduskan. Tuhan memberkati. Di gereja agamawi, oh lu belajar, lu puasa, lu jangan nonton bioskop, lu jangan ini, jangan itu. Lu bisa jadi suci. Mati nggak lu? Itu jemaat iblis. Dengan kekuatan yang dihebatkan kekuatan diri sendiri semua. Itu katanya baik ya. Idolatry. Layak dikirim ke neraka. Karena bergantung pada diri sendiri. Jangan ada padamu ilah lain. Jangan membuat patung bagimu. Patungnya siapa? Ya usahamu itu. Begitu. Lalu pakai nama gini, iya ini. Jangan nyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Tuh. Lu diperintah Allah lu salahnya 1, 2, 3. Banyak. Dipraktekin nggak berasa salah lu di gereja lu. Ayat 9 dan 19. Jika mengenai kekuatan raga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa yang dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Wah, Tuhan, dia ngaku loh, Tuhan yang berkuasa. Lalu Tuhan sovereign. Mutusin semau dia. Tuh. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Ini sovereignty. Gue sebelnya gak karuan tuh. Tuhan semau gue.
Hah? Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Jawab Ayub ke Bildad, Tuhan bertindak tanpa alasan. Sovereignty. Ayub tidak bersalah tapi tetap dihukum. Ini Calvin. Ini Calvin teologi. Ini teologi terus terang aja ya, sama jeleknya. Cuman yang ini Calvin. Ada lagi yang lain, sama aja. Hah? This is Calvin, sovereignty. Kita nggak ngerti. Tuhan punya rencana. Karena itu kamu mampus. Ya Allah. Hah? Bener lo ngomong lo. Kayaknya. Ya. Jadi pemikiran Bildad, Tuhan akan memberkati yang bersih dan jujur. Alias kamu yang membuat dirimu jadi bersih dan jujur. Jawab Ayub ke Bildad, Tuhan bertindak tanpa alasan. Ayub tidak bersalah tapi tetap dihukum. Kenapa? Karena Tuhan bertindak tanpa alasan. Ini pikiran Ayub. Nih. So far. Ini agamawi yang beda. Ayub 11 ayat 4. Katamu pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan beritakan kepadamu rahasia yang itu ajaib bagi pengertian. Jadi si Zofar ngelihat bahwa Ayub itu sombong dan bersalah. Nanti biar Tuhan yang bukain. Gitu loh. Jadi dia bilang, kamu ngakunya nggak salah, loh, nanti biar Tuhan bukain. Gitu loh. Itu begitu tuh. Ya. Ayub jawab, Ayub 12 ayat 3. Aku pun punya pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Ayub bilang, lu punya otak, gue juga punya otak. Tuh. Lu punya teologi, lu kira gue gak punya teologi? Nah, gitu dong. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Jadi jawaban Ayub ke Zofar dan dua temannya, Ayub juga pandai, seperti tiga. Angin gede berdebat dengan Tuhan. Ya toh? Jadi agamawi, pengetahuan baik itu salahnya apa? Ngandalin otak manusia untuk menjadi seperti Tuhan. Mengandalkan otak manusia untuk menafsirkan firman Tuhan. Gua kasih tahu lu ya, gapnya itu ya antara manusia dengan Tuhan itu lebih jauh dari gapnya anjing gue sama gue loh. IQ-nya, differentialnya. Anjing gue tuh nggak bisa loh. Kalau orang semua bilang dia mau pergi kemana, anjing gue nggak ngerti loh. Kemarin aja disuruh diam, gitu. Dia teman tahu disayang. Karena ngerti disayang tuh nggak perlu IQ loh. Anjing gue IQ-nya loh, ngerti itu disayang. Kalau pikiran, mesti pakai bahasa, mesti pakai IQ. Nggak bisa. Maka itulah kesalahan daripada orang-orang agamawi, teologi adalah pakai pengetahuan, pakai IQ, tanpa pikiran. Kalau aku bilang, ngaca lo. Pikiran bisa dengan IQ-mu yang terbatas bisa ngerti pikiran Tuhan. Ngaca lo. Buat challenge lo. Pakai pikiran lo. Bisa nggak lo deduksi tuh? IMC sama dengan MC kuadrat. Atau general relativity. Lu jangan pakai otak yang Einstein, gue challenge you kalau bisa lu. Lu nggak usah pakai Tuhan, lu ilmunya Einstein aja lu bisa nggak derivatif? Ayo. Hah? Atau lu kalau nggak bisa lu, atau quantum mekanik lu terusin ayo. Sok lu mentafsirkan Tuhan lu, teologi lu. Hah? Suruh tafsirin peraturan OJK aja bingung. Atau perbankan ya. Orang kemaki lu tau gak? Sok. Kalau terima hati Tuhan, pikiran Tuhan yang nurut itu yang nolong kamu sehingga kamu bisa berubah. Tangkap ya? Itu yang disebutnya berubahlah oleh pembaruan budimu. Be transformed by the renewing of your mind. Lu terima hati Tuhan? Makanya apa disebutnya in view of God mercy tuh. Kalau di mana tuh ya? Apa ya? 12 ayat 1 tuh.
In view of God's mercy. Tuh, udah terima hati Tuhan. Demi kemurahan Allah. Tuh, udah terima. Be transformed by the renewing of your mind. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Terima hati Tuhan, kemudian Tuhan, pikiran Tuhan, dia karena dia pencipta dan kuasa Tuhan, mengubahmu. Kenapa? Yang bodoh bisa ngerti. Kenapa? Loh, nothing impossible. Kan dia pencipta. Ini ya? Bisa ngerti. Ini ya? You understand? Itu di mana tuh? Apa? Roman ya? Roman 12 ya? Ya, ayat 1 dan 2. Coba ayat 1 aja baca. Demi kemurahan Allah, aku menasihati engkau. Baca apa? Iya tak? Demi kemurahan Allah. Hati Allah cuman itu toh, belas kasihan dan murah hati toh. Jadi demi kemurahan Allah, bergantung sama hati Tuhan yang berbelas kasihan dan bermurah hati. Nanti ya. Dan kamu terima hati Tuhan, pikiranmu berubah, hidupmu berubah. Begitu. Simpel ya, balik tuh. Jadi menerima hati Tuhan itu bagaimana? Ya, Tuhan itu kan Tuhan kan belas kasihan dan murah hati. Nah, belas kasihan itu apa? Dia kasihan sama kita, dia yang maha kudus, kasihan kepada kita yang tidak kudus. Karena itu dia menguduskan, gitu loh. Sumbernya, jadi pabriknya kekudusan adalah hati Tuhan yang berbelas kasihan. Ya tak? Tidak pernah berubah. Hatinya nggak pernah berubah. Oke? Kemudian hati Tuhan adalah bermurah hati. Jadi, dia bermurah hati kenapa? Karena dia yang sumber berkat, lihatin kita yang kurang berkat. Karena itu dia memberkati. Nah itu dua hati. Nah, kita terimanya, diberkati, dikuduskan. Nah waktu kamu terima pengudusan dan berkat tadi, itu kamu terima barangnya. Kalau kamu itu namanya kamu mencicipi roti itu, mencicipi, ya. Nah, hati Tuhan, bagaimana kamu nerimanya? Ngerti atau bisa melihat bahwa kamu diberkati karena dia sayang kamu, karena dia belas kasihan. Bisa lihat motifnya nggak? Atau bilang berdoa puasa untuk dapat mobil, habisnya dapat mobil kabur. Hah? Lo lain lo. Lo terima berkat, gak terima hatinya lo. Kalau lo terima berkatnya, jadi mencicipi berkatnya. Tadi makan, enak. Ya, kenapa dapat makanan? Karena Tuhan berbelas kasihan sama kamu. Nah, lu dapat itu, motifnya, dapat hatinya. Sesimpel itu. Nggak ada, udah gampangnya kayak gitu loh. Makanya kecaplah dan lihatlah. Setelah ngecap, bisa ngelihat nggak motifnya? Dia memberkatimu. Karena dia sayang dan dia berbelas kasihan dan dia bermurah hati. Bisa lihat nggak? Bisa. Ya udah terima. Selesai. Oh dia itu baik. Gitu loh. Nangkap nggak? Nggak pakai ayat, nggak pakai IQ loh. Nggak pakai otak loh. Gitu ya? Sesimpel itu. Seperti anak kecil dikasih makanan sama mamanya. Dia masih baby. Dia lama-lama, udah tahu disayang. Udah. Dan ngerti nggak? Berkatnya itu. Hatinya Tuhan adalah sumbernya berkat loh. Pabriknya berkat di mana? Hatinya Tuhan. Ngerti nggak? Makanya Tuhan tuh memberikan roti yang hidup. Hatinya itu adalah roti yang hidup. Sumbernya roti. Karena dia belas kasihan, dia kasih kamu roti. Hati Tuhan itu yang menguduskan itu adalah air yang hidup. Sumbernya air. Dia kasih kelusi air. Minum, habis airnya. Tapi dia juga kasih hatinya. Kalau kamu terima hatinya, kamu di dalam kamu ada sumbernya. Sumber itu. Sumber pengudusan dan berkat. Dalam dirimu. Every day. Dan sumbernya hikmat. Dan sumbernya pengertian. Dan sumbernya macam-macam. Kesembuhan. Semua di dalammu. Tuh. Udah, dalammu. Ya. Ini mau debat. Si Ayub mau debat.
Jadi pemikiran Zofar, Ayub sombong dan bersalah. Lu condemn lu, salah lu. Ya. Jawab Ayub ke Zofar, dia juga sama pinternya. Sama-sama bergantung pada pikiran. Gak bergantung pada hati Tuhan. Semuanya pakai pikiran. Ini enggak? Jadi kalau agamawi, ini aku nyimpang. Agamawi, teologi agamawi, lihat pikiran Tuhan, dia pakai pikiran manusia untuk mentafsirkan pikiran Tuhan. Siapa juru tafsirnya? Manusia. Siapa juru tafsirnya? Ahli Taurat, teologi, Farisi. Tuh. Siapa yang hebat? Mereka bisa mentafsirkan Tuhan. Benar nggak? Benar ya? Itu habis itu dikotbahin. Karena dia pintar. Kalau murid Tuhan, no. Murid Tuhan, ini pikiran Tuhan, dia terimanya hati Tuhan. Ngerti nggak? Kemudian pikiran Tuhan ngikut hati Tuhan. Kemudian kuasa Tuhan mengikut pikiran Tuhan. Pikiran dan kuasa Tuhan mengubah lu untuk kita jadi mengerti pikiran Tuhan. Tuh, beda nggak? Makanya tidak ada kata tafsir. Adanya mengerti. Murid ngerti. Bukannya murid mentafsirkan gurunya. Nggak ada. Adanya murid ngerti yang diajarkan gurunya. Kok bisa ngerti? Ya karena gurunya hebat ya. Nah, apa? Kalau Tony dulu udah kapok dia. Dia mau, mesti begini. Itu tafsir loh. Kalau ngerti, nggak ada. Mengerti itu belum mengerti kebenaran loh. Tidak bisa salah loh. Ngertinya ngerti kebenaran yang ditulis gitu. Ya, tangkap ya. Makanya di murid tidak ada ilmu tafsir, tidak ada ilmu khotbah. Adanya mengerti, kemudian menyampaikan witness, kesaksian. Apa yang aku lihat dan aku dengar. Lain loh, tangkap nggak? Nggak ada dirinya. Oke? Nah ini, pikirannya. Wah, aku juga pandai. Oh, pikirannya. Aku pikiranmu. Juga. Padahal Tuhan bilang, pikiranku bukan pikiranmu. Jalanku lebih tinggi di jalanmu. Cuman ngomongnya kan, IQ-mu nggak nyampe kan begitu tuh. Maksudnya itu kan begitu tuh. Cuman nggak. Tuhan baik sih. Ya, pikiran Ayub. Nih, pikiran Ayub nih ya. Ini pikiran Ayub, bukan kebenaran lo ya. Ini pikiran Ayub. Manusia lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Jadi pikiran Ayub, Tuhan mentakdirkan manusia untuk menderita dan mati. Hah? Ayat 16 ayat 7. Pikiran Ayub. Tetapi sekarang Tuhan, ia telah membuat aku lelah dan menceraikan segenap rumah tanggaku. Iya. Wih, serem lu. Tuhan yang bikin Ayub menderita. Sudah menangkap aku. Inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Wih. Ia menggerakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Jadi di pikiran Ayub, Tuhan sudah menghancurkan Ayub. Dari Tuhan. Lalu Ayub 17 ayat 6. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Ya. Jadi pikiran Ayub, Tuhan telah membuat Ayub menjadi contoh orang yang hancur. Jadi pemikiran Ayub, Tuhan mentakdirkan ya manusia untuk menderita dan mati. Tuhan telah menghancurkan Ayub. Tuhan telah membuat Ayub jadi contoh orang yang hancur. Nah ini Ayub pikirannya agamawi semua. Saleh sih saleh kelihatannya, tapi ada isinya agamawi semua. Elihu, nah ini ya marah dia kepada Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Jadi Elihu bilang, Ayub kamu menganggap diri Ayub lebih besar dari Tuhan. Marah ya Elihu. Ya. Lalu Elihu bilang, perkara keluar dari hati yang itu, pakai hati dia, bukan pakai pikiran.
Saya bukan teologia, saya bukan S1, S2, S3, S4, S5, bukan. Gitu loh. Dari hati yang jujur. Dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku. Tuh. Dia bilang, hati Tuhan yang membuat saya bisa ngomong. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Tuh. Dia bergantung pada hati Tuhan. Bergantung pada pikiran Tuhan, kuasa Tuhan. Dia nggak pakai saya S3 teologi, ahli di Arminius teologi. Gila loh. Begitu. Saya anggota dari Mahkamah Agama di Sinode Sanhedrin yang mengadili Yesus. Lu iya mengadili Yesus siapa? Mahkamah Agama lu yang ngadili. Dan sekarang ada tuh majelis teologi. Di Sinode banyak tuh majelis teologi. Serem gue dengernya. Nah, tanya Pak John tuh Sinode tuh majelis teologianya tuh. Umurnya lebih tua dari Pak John. Lalu, Ayub berbicara tanpa pengetahuan, perkataannya tidak mengandung pengertian. Akhirnya Ayub diuji terus-menerus karena ia menjawab seperti orang-orang jahat. Jadi Elihu bilang Ayub itu nggak pakai hikmat, nggak pakai wisdom, ya, seperti orang berdosa, nggak punya wisdom, gitu, ya. Maka berbicara, inikah yang kau anggap adil yang kau sebut kebenaran tidak kalah? Dia bilang, do you think this is in accordance with justice? Do you say my righteousness is more than God? Are you kidding? Kamu bilang bahwa kamu benar, lebih benar dari Tuhan? Itu loh. Ya toh. Ayub 36 ayat 5, ketahuilah Allah itu perkasa namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup tetapi memberikan keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengelakkan pandangan matanya dari orang benar, tapi mereka untuk selama-lamanya dia samping raja-raja di atas takhta. Jadi, Elihu bilang Tuhan tidak menolak siapapun dan menolong yang sengsara dan meninggikan. Setinggi apa? Setinggi Tuhan. Dia bilang, takhta Tuhan. Berikanlah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, ya, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kuasa dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menerasnya. Jadi Tuhan ajaib dan adil. Nah keadilan itu kan keadilan agama, lu salah, dihukum. Lu baik, diberkati. Begitu, you bayar harga, diberkati. Nggak bayar harga, ya nggak diberkati. Gitu loh, itu gitu. Kalau Tuhan, lo, aku mengasihi semua. Cuman aku nggak memaksa. Kalau terima, ya terima. Kasihku, hatiku, kamu terima. Kalau nolak, ya udah. Gitu. Kalau Tuhanmu adalah teologiamu, ya sudah. Nggak apa-apa, aku nggak maksa kok. Aku tidak akan maksa memberkatimu. Begitu. Nah, Mbak. Kalau kamu lihatnya, apa, lebih senang dengar nabi palsu, ya sudah, keluar aja dari kerajaan surga. Nggak apa-apa kok. Huh? Gitu. Jadi pemikiran Elihu, Ayub menganggap dirinya Ayub lebih besar di hadapan Tuhan. Ya, itu salah. Dan Elihu itu bergantung pada hati Tuhan. Dia nggak pakai ini loh, dia pakai hati Tuhan. Ayub berkata tanpa hikmat seperti orang berdosa. Ayub bersalah karena berikan lebih benar dari Tuhan. Tuhan tidak menolak siapapun dan menolong yang sengsara. Tuhan ajaib dan adil. Elihu berpikir seperti murid Tuhan yang ditinggikan pun Tuhan semua, toh. Benar nggak? Dia mau nuntun ke Tuhan. Terang. Menuntun. Bintang. Menuntun orang Majus ke Kristus. Bintang. Menuntun Abraham menjadi orang percaya. Oke? Rangkuman. Ya ini sama, jadi ulang. Tuh, ya, Elifas. Elifas tuh, ya ini, apa? Penderitaan untuk mendidik. Kan banyak sekali, toh. Tuh, Tuhan akan berkati ya bersih dan jujur, Tuhan bertindak tanpa alas ini. Ini ya, kalau orang ya,
terus di gereja, di pulpit, makan duit, jadi kaya, dianggapnya dia suci loh. Nah, karena dia pikir, wah, dia kan happy. Kamu menderita. Pendeta-pendeta yang kecil yang di hutan. Ya karena kamu lagi dididik Tuhan. Mampus gak lu? Kalau gue udah kaya, aku adalah royal priesthood. Aku diberkati, kamu belum. Benar ya? Kayak gitu ya? Ya toh? Kalau kamu kere di desa, Tuhan lagi didik, sabar ya. Mati kan? Tuhan akan berkati yang bersih dan jujur. Pikirannya gitu tuh. Karena Tuhan berkati semua loh. Tuhan adalah kasih. Sebenarnya gitu. Tuhan yang mau terima ya, terima hati Tuhan. Kasih itu hati loh. So far, Ayub sombong dan bersalah, dianggap itu sombong Ayub. So Ayub bilangnya, iya. Dia bilang, saya juga pandai seperti kalian, dan bahkan pengen debat dengan Tuhan. Tuhan terima loh debatnya Ayub. Di Yesaya, reason with me. Ayo, apa tuh? Bukankah dosamu yang putih seperti apa merah seperti kemizi itu? Ya, Maria berkara. Tuhan terima loh mau debat. Ayo, debat. Panggil teologiamu. Panggil semua, ayo. Ngomong. Gitu. Listen with me. Marilah berperkara dengan aku. Oke. Boleh. Mau debat teologi? Boleh. Pakai bukumu. Semua. Mana? Tuhan nggak apa-apa. Boleh. Dia nggak maksa diri jadi Tuhan. Pemikiran Ayub, Tuhan takdirkan manusia untuk menderita dan mati. Tuhan telah menghancurkan Ayub. Tuhan telah membuat Ayub jadi contoh orang yang hancur. Serem. Nah, saya merasa condemn tuh. Kalau bahasa Bible-nya, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang tahu nggak kenapa nggak dihukum? Hah? Bible-nya bilang, hukum hanya berkuasa selama orang itu hidup. Waktu kamu mati, udah mati toh? Ya toh? Karena kita bergantung sama Kristus, kita udah mati. Hukum Tauratnya diem. Dia bilang kenapa? Dia hanya mengadili orang hidup. Orang mati nggak diadili hukum Taurat. Makanya Christ is the end of the law. Kristus adalah akhir dari hukum. Selesai. Jadi cara Tuhan adalah untuk buat kita jadi kudus. Sebetulnya tahu nggak gimana? Yang pertama, hukumnya diganti. Tadinya hukum Taurat yang orang salah dihukum, terus diganti dengan hukum Kristus. Aku telah mengasihi engkau. Jadi artinya, kamu salah, aku telah mengasihi engkau. Kau berdosa, aku telah mengasihi engkau. Itu. Seperti ayat ke-7, kamu dikuduskan all the time. Jadi kamu selalu diampuni. Selalu bahkan dikuduskan. Itu. Hukumnya diganti. Nomor 1. Yang kedua, kamunya dirubah. Di kerajaan surga. Jadi benar, jadi baik. Itu caranya Tuhan. Hukumnya diganti dulu, karena kamu ditaruh di kerajaan surga. Makanya saya sekali bilang, kalau kamu pecahin piring di restoran, anak-anak kecil pecahin piring di restoran, disuruh ganti sama yang punya restoran. Hukumnya begitu. Tapi kalau dia pecahin piring di rumahnya sendiri, nggak disuruh ganti tuh. Iya, hukumnya beda. Makanya yang paling tinggi yang saran kita adalah kita disebutnya kalau di Bible hukum Kristus atau perintah baru Kristus. Aku telah mengasihi engkau. Itu hukum Kristus. A new commandment I have given to you. Ya, jadi enak toh. Tapi habisnya dirubah Tuhan. Aku telah mengasihi engkau. Kamu berdosa, ya, aku telah mengasihi engkau, diampuni. Habisnya diberkati supaya kamu pikirannya jadi berubah. Ya, Tuhan berbicara. Ini ya, yang Tuhan punya rencana, Tuhan ada yang teratur.
Tuhan Maha Besar, Tuhan adalah sumber kehidupan, Tuhan sumber hikmat, dan Tuhan pencipta alam. Ini ya, kalau Tuhan punya rencana ya, nanti yang kayak Yeremia 29 ayat 11. Saya kasih tahu ya, kalau waktu you udah ngerti bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik. I know I have the plan for you. Ya, itu berarti kan masa depan. Aku mempunyai rencana yang baik, rancangan damai sejahtera. Ya, ini tahu nggak? Pada waktu you tahu itu, menerima hati Tuhan yang memberikan itu, kamu akan ngerti bahwa Tuhan sudah bekerja di hidupmu dari zaman dulu. Dan kamu akan ngerti, kita akan ngerti bahwa Tuhan sedang bekerja saat ini. Tapi you mesti lihat ke depan. Waktu lihat ke depan, you akan tahu Tuhan sudah bekerja dari lalu. Masa lalu. Dari masa lalumu. Dan Tuhan sedang bekerja sekarang. Tuh, punya rencana. Karena nggak pernah berubah. Dia punya rencana yang baik kapan? Untuk kamu. Rencana apa? Masa depan. Tapi dia nggak pernah berubah. Rencananya kapan? Ya zaman dulu. Habis itu dia nggak pernah berubah. Ya masih sekarang tuh. Udah dan masa depan. Rencana apa masa depan? Tapi karena dia nggak pernah berubah. Seperti dari zaman dulu. Dan sampai sekarang. Nah, jadi Ayub sadar akan kekurangan Ayub. Ya. Lalu setelah dibentak-bentak ya, Ayub tahu bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Lalu mataku sendiri memandang kau. Itu yang tadi, mengecap, melihat. Kalau kamu terima berkat, mengecap. Tapi bisa nggak ngelihat bahwa kamu dapat berkat karena hatinya yang berbelas kasihan dan murah hati kepada kamu. Itu. Banyak orang cuma cari berkat, nggak bisa ngelihat hatinya itu. Ya. Terimanya jadi terima di berkat itu, kamu terima dua hal. Berkatnya dan motivasi atau kenapa Tuhan berkatimu. Itu kamu terima itu. Di satu barang. Ya. Kan dapat melihat Tuhan. Nah itu, dapat mengerti. Maka kalau di perjamuan kudus tadi, roti. Lalu habis itu perjanjian. Ya toh, janji kan hati Tuhan toh. Janji kan produk dari hati Tuhan. Ya toh? Makanya nggak dibalik loh. Rotinya makan dulu, baru anggur yang melambangkan hati atau perjanjian Tuhan. Lihat nggak? Untuk apa? Untuk ingat dia adalah baik. Untuk ingatlah akan aku. Ya toh? Lihat nggak? Sama toh? Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Ya. Ya. Tuhan meninggikan Ayub sebagai murid Tuhan. Selalu ujungnya kamu jadi murid Tuhan. Untuk apa? Minta doa untuk kamu, untuk orang-orang lain. Compassion. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah kamu terima hati Tuhan itu apa sih? Hati Tuhan itu pabriknya kekudusan. Hati Tuhan itu apa? Pabriknya pikiran Tuhan. Pengertian. Hati Tuhan itu apa? Pabriknya kasih karunia. Pabriknya berkat. Pabriknya hikmat. Pabriknya segala macam loh. Ngerti ya? Ya. Udah pulih semua. Hidupnya pulih. Jadi jangan inilah banyak orang, aduh saya dulu kayak Ayub, ya udah. Tapi kamu terima hati Tuhan dipulihkan semua. Gitu. Panjang umur dan bahagia. Gitu. Dan tadi saya ulangin. Jadi semua yang mau menerima hati Tuhan, menjadi murid Tuhan yang berkati orang lain, mendapatkan hidup baru yang lebih baik, dan selalu dilindungi dari pencobaan iblis. Itu nggak bisa dicoba. Karena ini terima hati Tuhan. Nanti nggak? Jadi kalau ada bayi gitu ya, atau anak kecil gitu, mau diusik sama orang lain, orang tuanya yang ngadepin. Nah, kalau kita sama, Tuhannya yang ngadepin. Karena sayang ke kita. Dan kita terima sayangnya dia. Tuhan yang ngadepin. Dan Tuhan ngadepinnya gimana? Yang berhadapan dengan saya dan hidup, mati. Udah gampang loh. Iblis, lu hidup ya. Kekuatan sendiri, mati. Itu nerakanya lebih cepat. Cus, langsung. Wah, gitu. Benar ya? Kalau orang lain, mati. You understand? Karena Tuhan di depan.
Kalau agamawi, kita partner dengan Tuhan. Sama-sama di depan. Iblisnya takut sama Tuhan, iblisnya nggak takut sama orang itu, dikebukin. Nggak ada ya? Ini saya kasih tahu loh. Saya kasih tahu. Gilanya agamawi. God, we do our best. And God do the rest. Gue di depan, Tuhan di belakang. Gue bikin makanan, rasanya kayak sampah, Tuhan benerin. Apaan lu? Yang ada, kalau Tuhan, nggak ada. Gue di depan. Habis itu apa? New mind, new creation, new heaven, new earth. Nggak ada. Cantik lu kalau di karismatik, di Pentakosta. We do our best. God do the rest. Waduh, siapa yang bikin ya? Nggak? Pernah dengar nggak? Kita berbuat sebaiknya, lalu Tuhan sisanya. Tukang sampah. Kita bikin mobil, mobilnya rusakan, nanti Tuhan benerin. Nggak ada di Bible. Lu bikin mobil rusak, Tuhannya memberkati, kirim mobil baru. Kenapa? Demi namaku. Izin malu Tuhan. Tahu nggak? Kasih mobil bekas ke anaknya. Malu demi namaku. Serius ayatnya. Nggak ada. Ya, jadi begitu ya. Jadi sudah enak lah semuanya begitu. Hidup baru. Ya kasihnya apa? Hidup baru. Hidup baru. Ya toh? Ciptaan baru. Pikiran yang baru. Hati yang baru. Semua baru kok. Bumi yang baru. Surga yang baru. Semua baru. Ya, jadi saya mau kasih tahu. Banyak gila tuh wisdomnya di dunia yang kelihatan. We do our best. God do the rest. Wah, kamu di depan, Tuhan di belakang. Mampus lu ketemu iblis lu. Kuyo-kuyo lu. Apa? Bener. Saya tuh nyampain supaya kamu gak kena. Karena banyak sekali kata berdayu-dayu gitu. Yang ada, ikutlah aku. Kan nanti gak ikutlah aku. Yesus itu di depan, kamu di belakang. Bukannya, even, I'm sorry ya, di Korea tuh. The Holy Spirit is my partner. What the hell? Lu kira JV ya? Joint venture sama Tuhan gitu ya? Partneran sama Tuhan. Nggak ada. Tuhannya bilang, I do everything. Gampang loh. All. God causes all things. All. Udah. Semuanya dia semua. Kenapa? Dia bilang, gampang. Aku pencipta. Jadi semua. Jadi kalau ada teman-teman di keluarga, ini jangan kaget lah. Ada yang agamawi, segala macam. You can, in your compassion, hati Tuhan yang ada, kamu bisa melindungi mereka. Because of you, Tuhan yang lindungi. Mereka sendiri berdua nggak dijawab. You kira orang-orang agamawi jawab di menara doa yang setinggi langit? Terus si Ayub tuh korban bakaran tiap kali bakar duit, bakar apa, korban bakar, nggak dijawab sama Tuhan. Bakarnya sana. Intercession, nggak dijawab. Untuk anaknya, nggak dijawab. Tapi, begitu Ayub punya hati Tuhan, doa sekali, dijawab. Beda nggak? You pikir menara doa setinggi langit lu tiap rutin tuh ya. Si Ayub kan rutin toh. Doain anak-anaknya toh. Pakai korban bakaran toh. Rutin toh. Jawab nggak? Enggak, mati semua. Tapi waktu doain, Ayub udah jadi murid, udah punya hati Tuhan, udah bisa melihat hati Tuhan. Dia doain si Sofras, Bildad, dan si Elifas, langsung dijawab. Intercessionnya dijawab. So simple lah. Itu makanya saya bilang, itu murid Tuhan. Dia bisa melindungi orang lain. Nah itu. Dan itu hati Tuhan. Kau diberikan untuk melindungi, untuk bisa. Kamu sendiri sudah, dan kamu pasti dilindungin. Gak usah mikir. Habis itu orang lain yang kamu punya compassion, kamu bisa lindungi. Dia pun orang jahat. Seperti Elifas, Bildad, dan Sofras. You have the authority. Hati Tuhan. Karena Tuhan mengasihi semua, termasuk yang paling jahat.
In that heart of God, He will listen to you. Tuh. Makanya jangan pikir bagaimana, itu murid Tuhan. Makanya dunia begini. Banyak penghukuman, banyak penderitaan. Ya, agamawi. Ya, hancur. Pasti loh ya, hancur. Kalau di Bible itu yang saya ingat selalu ya. Pride comes before destruction. Pride itu apa? Kesombongan ya. Datang sebelum kehancuran. Holy Spirit comes before fall. Jadi apa? Tinggi hati ya. Datang sebelum kejatuhan. Jadi orang yang agamawi, yang tinggi, yang pikirannya saya bangsa pilihan. Ya, pertama hancur lo, kedua jatuh lo, 2 kali lo. Itu logos, nggak bisa diganti. Garanti. Dulu Hitler, wah saya bangsa Arya, bangsa pilihan. Yes, hancur lo. Satu hancur dulu baru jatuh. Banyak. Jepang dulu, wah kita anaknya Dewa Matahari. Oh, sure, hancur dan Amerika, we are exception. Sure. Ngerti ya? Gue bukan nyukurin. Aja mengutip ayat. Nubuatan 100% di ayat benar. Cuma nggak tahu waktunya gue. Nggak tahu. Bukan nyukurin. Siapa dong? Enggak. Tapi yang kaget. Orang agamawi, garanti. Ayatnya nih. Kamu sombong. Orang agamawi kayak diri sendiri. Kenanya 2 ya. Hancur baru jatuh. 2 kali lo. Hancur dulu. Dan jatuh. Tapi yang di hati Tuhan ditinggikan. Saya udah sampaikan belum? Mersisit. Tahta Tuhan apa? Hati Tuhan. Tata kasih karunia. Mersisit. Tata Tuhan apa? Hati Tuhan. Kalau kamu punya hati Tuhan, kamu akan dibawa oleh hati Tuhan yang sama. Seperti burung merpati sebelum terbang. Ke tempat yang tinggi. Ke tempat yang mana? Setinggi Tuhan. Seperti bintang di langit. Jadi nggak? Jadi kalau Via tuh duduk di bangku kuning, itu bangku kuningnya apa ngangkat dia di situ, toh? Kalau kamu duduk disokong oleh hati Tuhan, kamu dibawa setinggi tahta Tuhan di surga. Itu yang Lucifer mau. Aku mau menjadi seperti yang maha tinggi. Dengan pakai pikiran sendiri. Turun jatuh ke bawah. Langsung turun, ke bawah gitu. Lungsep. Kita yang bergantung ke hati Tuhan, kau pasti dibawa sama hati Tuhan ke tahta setinggi tahta Tuhan. Bukan menjadi Tuhan loh, bukan loh. Bisa kehadapan sama Tuhan. Setinggi itu. Gampang ya? Bersisit. Oh, tahta kasih karunia. Hati Tuhan. Bukan hanya berkat. Berkat gak hanya bisa. Hati Tuhan bisa. Berkat makan habis. Grace is like that. Berkat. The source of grace is hati Tuhan. Begini, begitu kamu menerima hati Tuhan, yaitu Tuhan berbelas kasihan sehingga kamu diberkati, itu sudah bersyukur 24 jam. Itu sudah berdoa senantiasa 24 jam. Itu sudah memuji Tuhan 24 jam. Itu sudah worship, menyembah Tuhan. Ngerti nggak? Dia menyembah Tuhan. Kan orang bilang, wah kita nyanyi lagu yang bagus menyembah Tuhan. Yang lu sembah lagu lu kali ya. Kan lagu lu bagus lu bilang. Kalau saya bergantung kepada Tuhan. Nah itu gue menyembah Tuhan toh. Saya bergantung kepada Tuhan. Nah itu gue bersyukur sama Tuhan toh. Saya bergantung kepada Tuhan. Nah itu gue memuji Tuhan toh. Benar nggak? Kalau orang bilang, wah marilah kita nyanyi dengan suara kita. Asal anting ini nyembah suara lu. Iya. Kemuliaannya kan suaramu. Iya kan? Tapi saya bergantung hati Tuhan.
Teman saya bersyukur. Teman saya berdoa. Saya meninggikan Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Apa? Semua lengkap. Oke, kita tutup. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan karena kasih-Mu, karena berkat-Mu yang begitu baik. Kau tidak pernah berubah karena Kau selalu berbelas kasihan dan bermurah hati kepada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.